MUI pastikan kabar warga di Langkat banyak murtad adalah hoax. Sekali lagi, kabar kalau ada warga Langkat yang murtad adalah hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bertemu kembali dengan Indonesiana TV News. Para sobat, kembali kita kelenang-kelenang ke Langkat, Sumatera Utara. 2 hari yang lalu admin membuat video tentang adanya berita yang mengatakan bahwa orang-orang muslim di Langkat banyak yang murtad. Itu kabar 2 hari yang lalu. Saat itu admin juga mengatakan bahwa tolong dicek dulu, pasti itu adalah kabar yang tak benar, karena kaum sebelah biasa untuk berdusta. Karena bagi mereka kedustaan itu tak apa-apa demi kemuliaannya, katanya. Di channel-channel Kristen banyak yang membuat video dengan ilustrasi video seperti ini, di mana ada beberapa orang, mungkin 20 orang mau nyebur ke kali, dan gambar ini, visualisasi ini dikatakan sebagai orang-orang Langkat murtad massal. Admin hanya ketawa saja, karena kebetulan sekitar 1 minggu lalu admin juga membuat video hal yang sama, membantah, membongkar hoak-hoak yang biasa dilakukan oleh umat sebelah. Ketika itu dikatakan di Malang Selatan ada 300 muslim murtad. Bayangkan, 300 muslim murtad. Dan yang luar biasa adalah yang membongkar bahwa itu hoak adalah orang Kristen sendiri. Kenapa orang Kristen membongkar adanya hoak itu? Ya karena persaingan perebutan perpuluhan, di mana 300 orang yang dimaksud itu bukan dari umat Islam, tapi dari gereja lain. Gereja lain diambil secara paksa, disuruh ke sungai untuk mandi, katanya untuk pengobatan tertentu, difoto, dibuat video, lalu diberi judul ada 300 muslim murtad massal, lalu dilaporkan ke Pak Olzong. Apa modusnya, apa tujuannya? Untuk meraup rupiah, seakan-akan pendeta di Malang Selatan sukses memurtadkan muslim. Padahal yang dimurtadkan adalah dari gereja sebelah. Tentu saja gereja sebelah marah-marah. Enak aja lu mengambil jatah perpuluhan gue. Langsung dibongkarlah kejadian itu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara meluruskan soal kabar warga di Langkat banyak yang keluar dari agama Islam. MUI Sumut memastikan kabar itu tidak benar alias hoax. Setelah di cross check ke MUI Langkat, mereka sudah melakukan pengecekan ke lapangan. Ternyata tak ada yang murtad, kata Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara Profesor Asmuni kepada Detik Sumut Selasa 17 Mei 2022. Terkait wanita N yang murtad, Asmuni mengatakan bahwa wanita itu bukan penduduk asli Langkat. Asmuni mengatakan wanita itu merupakan penduduk Deli Serdang yang dibawa oleh suaminya ke Langkat.
Bupati Langkat, Syah Afandin, juga membantah kabar banyak warga di Langkat yang murtad. Ia mengaku hanya ada satu orang dan itu bukan warga Langkat asli. Ingat para sobat, hanya ada satu orang yang murtad dan itu bukan warga Langkat asli. Kita coba akan bongkar modus pemurtadan satu orang itu. Pak Bupati Syah Afandin pun akhirnya menerangkan terkait duduk masalah atau perkara kasus tersebut. Pria yang juga akrab dipanggil Ondim itu mengatakan bahwa awalnya ada seorang wanita muslim berinisial N berhubungan dengan pria J non-muslim. Dalam arti yang lain, ada seorang wanita N berpacaran dengan pria Kristen alias modus pacarisasi. Kemudian si wanita minggat dari rumahnya selama 6 bulan, tiba-tiba menukar agamanya menjadi Kristen. Lalu mereka menikah di depan pendeta di Pangkalan Brandan. Jelas Ondim menerangkan. Kemudian setelah ditelusuri, lanjut Ondim, N yang merupakan warga Sunggal Kabupaten Deli Serdang diubah KTP-nya menjadi Langkat oleh J, sang suami yang Kristen itu. Lalu mereka menetap ke Pangkalan Susu. Tutur Ondim menjelaskan. Kemudian setelah beberapa saat, terang Ondim, orang tua N, orang tua gadis muslim yang kena modus kristenisasi secara pacarisasi itu berhasil mengetahui terkait keberadaan anaknya hidup bersama J. Kemudian keluarga N berusaha membawa pulang kembali anaknya. Sempat terjadi perkelahian antara keluarga J dan keluarga N karena terjadi pemaksaan terhadap sang wanita yang ikut keluarganya pulang ke rumah. Namun J beserta keluarganya menghalangi. Tadinya keluarga J menyatakan tidak tahu tentang keberadaan N. Setelah didesak dan terjadi perkelahian antar keluarga, ternyata wanita itu berada di rumah, disembunyikan di rumah, dan kemudian ditarik pulang oleh orang tuanya. Jelasnya, setelah perkelahian itu, kemudian pihak keluarga J dan sang suami melapor ke Polsek Pangkalan Susu atas dugaan kasus tindak pidana penganiayaan. Jelas dan very clear. Ternyata tak ada pembaptisan massal, apalagi pemurtadan massal. Sama sekali tak ada kejadian itu di Langkat. Hanya ada satu wanita yang dimurtadkan, itu pun bukan ber-KTP Langkat, dan wanita itu dimurtadkan pun dengan cara yang amat keji, dengan cara-cara yang amat licik, melalui modus pacarisasi, hamilisasi, dan kawinisasi. Bayangkan para sobat, anak gadis orang dibawa kabur oleh seorang pemuda Kristen dan disimpan, disembunyikan di rumahnya. Ini adalah tindakan yang sangat-sangat tak pantas, sangat licik. Kita coba bacakan satu ayat dari Bible mereka. Roma 3:7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi di kitabnya saja tak apa-apa berdusta, barangkali tak apa-apa bawa kabur anak orang, lalu diumpetin di rumahnya dan mengatakan, saya tak menyembunyikan anak gadis bapak. Iladala, setelah terjadi pertengkaran antar keluarga, baru mengakui bahwa anak gadis bapak ada di rumah saya. Licik, dusta. Itulah mereka. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah.
Wassalamualaikum